Baik, selamat pagi kepada yang saya hormati Bapak Dewan Penguji dan Saudara Egi Hermawan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Egi Hermawan. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing kedua, yang mewakili dosen pembimbing utama yang berhalangan hadir pada sidang akhir skripsi pada hari ini. Saya Sylvester Dian Handi Permana, lalu Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Ade Saputra, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Budi Hari Vitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan dalam invitation email sebelumnya. Sebelum dimulai, silahkan Saudara Egi Hermawan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik. Saudara Egi Hermawan, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji pada invitation email. Saya sekarang persilakan Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama kita berikan kepada Bapak Ade Saputra untuk bertanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah lancar saja penelitiannya? Alhamdulillah sempat mengalami kendala Pak. Ya, kalau begitu tolong diceritakan kendalanya apa. Iya Pak, jadi ketika saya melanjutkan bab 4 itu Pak, saya kan untuk ngambil data itu kan ada beberapa sensor Pak ya. Nah, seluruh sensor itu nggak ada masalah, cuma ada satu sensor yang ini kendala banget Pak, itu sensor pH 4502C. Nah, jadi ketika saya nge-record data air, itu saya kira emang data airnya yang bermasalah Pak. Jadi saya coba pakai data air biasa. Pertama sebelum penelitian ke Subang, saya pakai data air biasa. Namun yang dihasilkan dengan sensor itu yang harusnya airnya netral 6,65, cuman yang dihasilkan malah 27,12 Pak. Ya, akhirnya saya masih nggak percaya itu kenapa bisa gitu. Saya kira apa sensornya apa airnya gitu kan ya Pak. Cuman nggak mungkin kalau misalkan tingkat pH sampai 27. Ada saya riset lagi, akhirnya saya beli ini Pak, beli testing pH powder. Jadi di situ dia udah ada khusus pH 6,85, pH 4,01 sama pH yang terakhir 9,18. Saya coba masing-masing di gelas A, gelas B dan gelas C. Saya coba masukkan yang 6,85 di gelas A, kemudian saya masukkan yang 4,01 di gelas B dan yang 9,18 di gelas C. Nah, saya coba masukkan lagi, cuman hasilnya masih sama Pak. Saya coba di gelas 401, itu hasilnya malah 12,5. Sedangkan saya masukkan di gelas yang 9,18, itu hasilnya malah 4,01. Akhirnya saya coba riset lagi, saya coba Google Meet dengan senior, dengan Bang Iqbal, dengan Bang Habibie, karena risetnya hampir sama dengan saya di bidang IoT. Kemudian saya mendapat pencerahan, itu saya nggak mengatur kalibrasi pada sensor pH. Akhirnya saya coba bongkar di hardware-nya, saya coba pakai speedometer, sama pakai ini Pak, apa namanya, kayak buat ngetes volt gitu Pak. Tes volt, ternyata saya colokin harusnya di 5 volt, tapi ada di 3,3 volt. Oh, dayanya ya. Iya, saya coba lagi. Terus sama di rumus kalibrasi di codingannya Pak. Jadi ada rumus kalibrasi codingannya. Akhirnya saya coba lagi, saya cobanya bukan di air yang biasa, tapi saya coba pH powder karena biar tingkat keakurasiannya itu benar-benar perfect Pak. Saya coba lagi dan alhamdulillah Pak itu berhasil. Itu kendala yang pertama. Itu kejadiannya di hari berapa kamu di sana tuh? Itu masih di Jakarta Pak. Jadi saya masih Jakarta.
saya belum ready Oke. ke Subang kalau misalkan seluruh peralatan itu belum siap. Itu saya masih di Oke. Jakarta. Jadi Kemudian berarti pas iya Pak. waktu sudah ke Subang sudah nggak ada masalah ya? Iya Pak, alhamdulillah sudah nggak ada masalah. Luar biasa ya, itulah ya pengalaman kamu dari penelitian kan kamu jadi tahu ya Iya Pak. kendala-kendala yang dihadapi baik yang sebelum atau sesudah kamu terjun ke lapangan ya. Jadi Iya Pak. ya mudah-mudahan dari apa yang saya coba baca ini dari apa laporan dari skripsi kamu ya yang Iya Pak. telah kamu sampaikan melalui Pak Handi ya. Iya Pak. Ini sebelumnya saya minta maaf nih, kamera saya suka on off nih. Maklum Iya udah Pak. keseringan Nggak apa-apa Pak. dipakai ngajar, jadi ini mati Iya. sendiri nih ya. Baik Pak. Jadi bisa kamu ini coba buka file apa namanya skripsinya. Boleh Pak. Ini saya screen atau bagaimana Pak? Share screen aja. Baik Pak. Apa? Kamu aja. Ada beberapa hal yang saya coba tanya sih kaitan dengan keberlangsungan dari ini penelitian kamu selama ini. Baik Pak. Sudah terlihat ya Pak? Oke, masuk dimulai dari pertama aja. Di bab 1 ya Pak? Bab di cover, mulai dari cover. Oh iya, mohon maaf Pak. Karena yang saya sampaikan ada beberapa yang apa nanti mungkin bisa disampaikan lebih lanjut oleh Pak Budi ya sebagai penguji kedua ya. Baik, Ini pertama dari judulnya ya, dari judulnya karena kan di sini studi kasus ini kan bagian dari judul kan ya. Baik Pak. Ini seharusnya sih ini disambung ya dengan iya, formatting fontnya juga sama ukurannya semua. Baik, ini Pak. nanti bisa Pak Budi kasih catatan lah ya. Iya Pak. Kemudian ini nih kaitannya kan studi kasus kamu di Desa Mundusari ya, Kabupaten Subang. Ini apa sih? Kenapa kamu bisa memilih ke sini gitu dari sekian banyak tempat? Apa yang membuat spesialnya nih bagi kamu? Baik Pak. Saya izin menjawab Pak ya. Ya silakan. Jadi yang pertama itu sebenarnya saya bisa terjun ke sini itu bukan saya itu pertama ngambil studi kasus itu kita sebenarnya mau collab sama anak AET Pak tadinya Pak. Saya mau collab sama anak AET dengan Anton karena dia kebetulan budidaya lele Pak. Saya sudah riset di belakang trilogi. Saya sudah tanya-tanya, terus saya tanya. Jadi si Anton ini fokusnya itu untuk aquaponik Pak. Jadi dia ini punya 3 jenis maggot, yaitu maggot A, maggot B, dan maggot C. Dan maggot ini diberi pakan yang berbeda-beda. Nah kemudian si maggot ini diumpankan ke si lele tersebut Pak. Jadi si lele tersebut akan mengeluarkan kotoran di dalam air dan kemudian air itu akan tersambung ke aquaponik itu Pak. Iya. Nah kemudian saya tanyakan kepada yang bersangkutan, gimana nih kita bisa collab atau enggak? Emang kamu mau buat apa? Terus saya ceritakan, saya pengen buat analisis kualitas air sama pemberi pakan otomatis. Jadi setiap jam 9 dan jam 3 sore maka pakan akan terbuka sendiri. Terus dia menyangkal Pak, dia bilang, oh nggak bisa karena ini makanannya sudah ditimbang untuk kebutuhan khusus daripada si penelitian saya, kata orang yang bersangkutan. Terus akhirnya sebelum saya bimbingan ke dosen pembimbing kedua, saya bimbingan ke dosen pembimbing pertama. Saya ceritakan keluh kesah saya, kemudian dosen pembimbing pertama mengatakan bahwa ya udah silakan cari tempat lain. Nah sedangkan di Jakarta ini kan untuk budidaya lele itu tergolong susah Pak ya. Iya. Nah kemudian saya cari-cari dapatlah di Desa Mundusari Kabupaten Subang. Dan yang Kabupaten Subang ini itu kebetulan kampung saya dan itu dia punya peternakan sendiri Pak. Jadi dia itu benar-benar untuk budidaya dari mulai pembibitan awal, kemudian dari pembibitan awal itu dia diterpal, kemudian masuk ke pembibitan kedua yaitu sudah mulai masuk ke empang dan yang terakhir sudah mulai untuk dipanen. Nah, sedangkan batasan masalah yang saya ambil, saya hanya berfokus kepada si pembibitan lele itu Pak. Jadi saya hanya mengambil sekitar lele-lele yang masih kecil yang masih terdapat pada terpal karena untuk analisis airnya nggak begitu menyebar luas Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh berarti penelitian kamu ini hanya terbatas pada lele yang umur tertentu ya? Nggak semua ini ya? Iya Pak, batasannya hanya seperti itu.
Oh, tapi ada di iniin nggak? Ada di apa? Disampaikan di skripsinya nggak? Di bab 1 sih Pak. Di mana tuh coba? Bisa kamu tunjukin? Karena kan pastinya Iya Pak. apalagi kan kamu mengukur pH kan ya, pH, Iya Pak. oksigen dan apalagi sih. pH, suhu udara sama amonia Pak, gas amonia. Oh ya, oke. Jadi kan beda ukuran ataupun umur dari lelenya kan pasti berpengaruh kan ya. Iya Pak. Karena dari jenis pakannya pun pasti berbeda kan ya. Untuk yang lele dewasa sama lele yang masih apa ya istilahnya itu ya. Untuk yang masih umur berapa? Iya Pak. Saya tulisnya di tujuan penelitian Pak. Jadi pemberi pakan pada bibit ikan lele dalam rangka membudidayakan ikan lele. Oke, bibit ya. Iya Pak. Bibit ikan lele. Tapi ya range-nya itu nggak ini ya, nggak disesuaikan. Kalau di sana Iya Pak. ada pembagian berapa tipe ini? Jadi pembagian itu kurang lebih sekitar 1 sampai 3 bulan itu di tempat yang penelitian saya ini Pak. Kemudian nanti setelah itu dipindahkan ke yang lebih besar Pak. Nah, itu sebenarnya kamu Yang lebih sudah siap spesifik. dipanen. Baik, Baiknya Pak. sih catatan saya di sini, itu nanti kamu Baik, Pak. sekalian catat aja ya. Pak. Kamu harus ini juga mencantumkan bahwa kolam yang kamu lakukan penelitian ini khususnya untuk bibit lele yang berumur berapa bulan gitu ya. Jadi ya, usianya dimasukin kan? Pak ya? Ya, karena kan ini nanti kan data-data ini kan pasti akan sangat membantu kan ya. Apalagi ya ini nggak tahu ya, ini kan saya cuman suka aja ya ngikutin apa namanya ya belajar ya, aquaponik apapun itu kan. Iya. Sepengetahuan saya sih kalau nggak salah ya ini ya, tapi nanti kamu bisa aja karena kamu kan udah lama di sana tuh. Iya, Pak. Pakannya pun nanti untuk umur tertentu juga beda kan ya kalau nggak salah. Betul Pak, betul sekali ya kan? Pak. Iya betul termasuk sekali juga Pak. Nanti jumlahnya pun juga kan pasti ya pertama ukurannya kan pasti berbeda kan ya untuk yang umur-umur tertentu. Jadi ini pun juga pasti kan berpengaruh ke pH-nya juga ya. Iya Pak, betul Pak. Semuanya. Makanya nanti karena ini kamu memang udah melakukan penelitian di lapangan, nah ini hal-hal yang detail seperti ini perlu kamu cantumkan gitu. Baik, jadi Pak. ini bisa memudahkan baik nanti untuk penelitian berikutnya ataupun juga mungkin apa namanya untuk alat ini ada kemungkinan nggak untuk diadaptasi oleh peternak ataupun ya peternak lele? Ada kemungkinan nggak? Ada satu alat Pak yang saya tinggal di sana. Jadi kan di sini kan saya analisis kualitas air sama pakan otomatis Pak ya. Dan yang pakan otomatisnya ini saya tinggal di sana. Jadi setiap jam 09.00 dan jam 3 sore itu dia akan terbuka otomatis Pak. Jadi si penambaknya boleh nggak saya minta ini untuk ditaruh di sini gitu. Ya sudah saya taruh di sana Pak. Tapi hanya untuk pemberian pakan aja kan tanpa menghiraukan pH dan lain-lain kan? Iya, karena kalau misalkan untuk pH dan lain-lain itu si alatnya harus nempel terus Pak, nggak bisa dicabut. Iya. Ya itu tadi maksud saya kan kalau bisa alatnya bukan terpisah tapi jadi satu paket gitu kan ya, karena Pak. Ya kalau bisa sih penelitian ini ya berlanjut sih, jadi bisa dimanfaatkan terus bagi peternaknya, karena kan ini kan satu sisi kan ngebantu mereka juga kan untuk mengatur kadar pH sama oksigen, terus juga kaitannya dengan jumlah pakan yang diberikan, ya kan? Iya Pak. Nah itu memang ya kalau bisa sih sebenarnya sih dari semua penelitian mahasiswa ini bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat. Memang saya yakin terkendalanya kan biasanya kan ke biaya kan ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, dan mereka pun sebenarnya kalau dari proses penelitian yang dilakukan mahasiswa itu memang dapat dipercaya, nah, itu mereka mungkin pun juga setuju aja ataupun mau aja untuk implementasi di lapangan. Cuman ya itu sekarang itu hal itu yang biasanya yang memang butuh mungkin butuh waktu kali ya, karena penelitiannya pun juga kamu kan bisa dibilang baru hanya 14 hari kan, sedangkan mereka kan mungkin
14 hari itu pun juga belum bisa mengcover Betul. segala situasi yang ada di sana gitu. Ya. Jadi mungkin mereka butuh waktu untuk itu, untuk bisa meyakinkan mereka lah mengadopsi penelitian kamu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya sih sebenarnya pinginnya lebih baik lagi ya seperti itu tadi ya. Tapi ya Iya, ini Pak. karena kita sekarang juga melihat kondisi kan ya, kondisi lagi pandemi juga ya kan, orang juga pasti bukan hanya itu aja yang dipikirkan, banyak hal lain. Ya, Iya, tapi Pak. ini nggak apa-apa lah. Kemudian kalau di lokasi itu sendiri tadi ada berapa kolam ininya? Ada 3, Pak. 3 ya. Itu Iya. disesuaikan dengan umur dari lelenya ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oh gitu. Berarti itu masa panennya berapa lama tuh untuk ini lele itu? Kalau untuk masa panen biasanya tergantung dari si pakannya, Pak. Jadi kan yang tadi seperti Bapak bilang, Pak, ya, yang pakan itu kan berbeda-beda, Pak, ya. Saya juga kemarin sempat bertanya-tanya sama si penambak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi untuk hasil panen. Terus dia bilang, satu dari faktor makanan. Kalau misalkan si faktor makanannya ini nggak sesuai sama si lele, atau si lelenya ini kebanyakan dikasih dengan pelet, maka ini akan mempengaruhi pertumbuhan. Oleh karena itu, di sini ketika saya melakukan penelitian, Pak, itu hari kedua sama hari ketiga itu saya mendapatkan pH yang cukup tinggi, Pak. Kurang lebih 11,5, Pak. Dan itu untuk di netral. Itu karena pada hari pertama itu kan untuk pemberi pakannya kan menggunakan pelet biasa, Pak, ya. Jadi pH-nya masih netral, Pak. Nah, hari kedua itu karena si petaninya ikan ini low budget dengan si peletnya itu, akhirnya saya nggak tahu sih, Pak, mungkin emang udah tradisi dari sana. Jadi dia ini ada satu panci khusus di mana panci ini benar-benar di dalamnya itu ayam tiren, Pak. Oh, oke. Iya, jadi ayam tiren ini diambil, saya lihat diambil, kemudian diikat di bambu, terus digantung di tengah-tengah kolam ikan, kemudian si lelenya ini makan. Nah, kemudian ketika saya celupkan si sensor pH-nya ini, kok ini malah naik dari 7, kemudian 8, kemudian paling mentok itu 11,5, terus habis itu turun lagi ke 10, dan dia ini nggak pernah turun sampai ke 6 gitu, Pak. Pada hari kedua juga seperti itu. Terus saya pikir-pikir, wah ini kemungkinan dari si kadar airnya ini terpengaruhi oleh bakteri-bakteri yang ada daripada si ayam tiren ini, Pak. Nah, Gitu sih, Pak. itu dia, benar. Sebenarnya saya juga udah ada pertanyaan itu tuh ke sana, karena saya lihat juga dari hasil ini kamu ya terkait dengan pH-nya, itu kok malah ada tidak konsisten tuh ya nilainya. Tiba-tiba ada pada saat itu ada berapa hari itu stabil, tiba-tiba pas turun banget, terus ada yang naik banget pH-nya. Makanya itu yang sebenarnya ada ya menuju ke sana sih sebenarnya pertanyaan saya, kenapa kok bisa begitu. Nah, ini juga hal-hal seperti ini nanti coba kamu bahas lagi dengan pembimbing pertama ya. Baik, ataupun nanti bagaimana lah karena kondisi Pak ya ada pun juga lagi ini ya. Itu gimana untuk penyampaiannya atau penulisannya di ini ya. Karena kan ini juga pasti kan berpengaruh kamu ke datanya kan ya. Iya, Pak. Ya, hasil akhirnya nanti pun juga seperti apa ya, karena di sini pun juga di penulisan kamu ini pun juga kamu kan ada mencantumkan untuk pemberian pakan kan ya. Iya, Pak. Pemberian pakan ini pun juga pertanyaan saya pun juga ini berkaitannya seperti apa pakan yang diberikan, maksudnya kadarnya apakah hanya sekedar memberikan pakan saja, itu sehari berapa kali? Sehari sekali aja atau bagaimana? Kalau yang mekanisme pelet. yang pelet, Pak. Kalau yang pelet itu sehari 2 kali, Pak. Jadi si penambak itu tolong diminta dibuatkan pada jam 9 sama jam 3 sore, Pak. Oke. Kalau ditambah tadi kan ada pakan tambahan tuh. Iya, Pak. Tiren. Nah, itu tiba-tiba inisiatif aja tuh dari peternaknya atau bagaimana? Jadi peternaknya bilang ke saya, Pak, waktu saya sempat penelitian, dia bilang kalau misalkan kita memberi makan pakai pelet terus, itu bisa menguras keuntungan mereka, Pak, karena kan pelet itu harganya lumayan cukup mahal, Pak, cukup tinggi. Jadi ketika peletnya itu udah nggak cukup dan mereka low budget, mereka langsung ambil si ayam tiren itu, Pak. Jadi si ayam tiren ini cuma kayak optional gitu, Pak.
Ya, tapi kan kalau namanya penelitian kan itu jadi merusak data tuh. Betul Pak, betul sekali Pak. Merusak data Ya, Pak, sangat itu sangat. itu pokoknya makanya saya coba apa yang lihat dari data yang kamu sajikan itu, makanya saya juga ini kenapa bisa gini gitu Iya. datanya, ya kan? Kalau misalkan pakan yang konsisten itu nggak akan begitu. Iya Pak. Paling saya pengen cari tahunya ini apa ada hubungannya sama apa suhu atau apa gitu kan ya, Iya hal Pak. yang lain. Ternyata kan benar. Iya. Saya gali dari kamu sendiri ternyata ada pakan lain nih yang ditambahkan. Nah, itu gimana nih? Kan jadi hasil akhirnya ini kan jadi apa ya? Jadi nggak sesuai yang diharapkan kan ya? Iya Pak, betul Pak. Seharusnya pun juga ya itu makanya saya juga bingung jadinya gimana. Karena pakan yang berbeda karena dari apa foto-foto yang di lapangan kamu sajikan kan termasuk apa pakan yang kamu coba apa kaitkan dengan perangkap ini pun juga kan memang di situ saya belum lihat kadar jumlah pakan yang diberikan per hari itu Iya Pak. seberapa, itu tidak ada, ya kan? Iya Pak. Karena saya pun juga pengen tahu ini pemberian pakannya itu ada nggak tercantum di laporan, nggak ada kan ya? Di Nggak ada Pak. skripsi nggak ada kan? Nggak ada. Nggak Pak. Berapa kali sehari kamu pemberian pakannya, Iya Pak. terus sekali pemberian pakan itu berapa banyak kadarnya, ya. Iya Pak. Di situ pun juga tidak tercantum, makanya saya sempat ini gimana nih, karena lihat dari data yang pH-nya naik turun, Iya Pak. naik turun bukan turun dikit, turunnya naiknya tinggi, turunnya juga ini gitu kan. Jadi ini wah ini kacau nih datanya nih, gimana nih? Iya Makanya Pak. ya ini coba nanti kamu, ini catatan yang perlu Baik Pak. kamu ini diskusikan dengan pembimbing pertama pun juga. Seperti apa nih kondisinya ya maksudnya bagaimana nih dia menuangkannya dalam skripsinya, karena kan memang ya tadi ada pakan tambahan lagi ya Iya Pak. yang memang jadi merusak apa Data Pak ya. datanya. Makanya di situ ada beberapa pertanyaan yang memang saya ini siapkan ini, termasuk ini kan di sini kan ada kestabilan pH airnya ya. Iya Pak. Nah, itu yang saya pertanyakan nih, kenapa begini gitu. Iya Pak. Jadi sebenarnya yang baik itu kan konsisten dari awal kamu hari pertama sampai akhir itu. Iya. Ya seperti tadi pemberian pakan sehari 2 kali dengan apa namanya kejelasan bahwa si lelenya itu dengan umur berapa ya. Iya Pak. Nah, itu jadi kan ketahuan nih. Oh, jadi kan nanti untuk apa namanya prediksi ke depannya kan lebih jelas kan ya. Iya Pak. Betul Pak. Kenapa jadi bisa menyesuaikan dengan data yang awalnya itu dia. Makanya dengan data awalnya yang naik turun kayak gini, gimana kamu prediksinya? Iya Pak. Ya kan Betul kita sekali Pak. nggak bisa prediksi bahwa tadi kamu bilang kan pakan pelet ini kan mahal ya. Iya Pak. Nah, terus kita kan nggak bisa prediksi kapan si apa namanya peternaknya itu memberikan ayam tiren, Betul Pak. ya kan? Nah, jadi yang sebenarnya alat ini ngebantu jadi datanya semua rusak, jadi Iya. kacau, ya jadi nggak ngebantu kan? Malah ujung-ujungnya mereka ya udah Pak, Mas saya minta ini aja dah alat untuk pengatur apa namanya pemberian pakan aja. Ya kan tujuannya lain lagi kan jadinya. Iya. Jadi capaiannya itu sebenarnya ya nggak tercapai di situ gitu. Padahal kamu kan ingin melihat dari pH sama Iya. oksigen sama amoniaknya, ya kan? Itu jadinya. Nah, kaitannya dengan biaya nih, biaya yang ya ini cuman untuk ini aja ya. Iya Pak. Biaya yang kamu habiskan untuk peralatan ini kira-kira dimungkinkan nggak untuk, maksudnya kamu ada bahas nggak dengan peternaknya? Dimungkinkan nggak untuk mereka untuk adopsi gitu? Kalau untuk biaya sih Pak, kan kalau yang pakan ikan itu kan kebetulan saya ada beberapa alat, kemudian saya rakit sendiri, itu nggak ada masalah sih Pak sama si penambaknya. Maksudnya terjangkau dengan mereka, maksudnya untuk terjangkau Pak. Terjangkau ya. Iya. Dan ada feedback nggak dari mereka terkait dengan penelitian kamu nih? Untuk feedback mungkin belum Pak. Belum ya.
Iya, Pak. Jadi selama 14 hari ini kamu cuma minta izin untuk Iya, apa namanya mengambil saya minta data aja izin. di lokasi ya. Betul, Pak. Cuman yang berujung jadi mereka minta ini ya Minta apa alat ya. alat untuk Iya, ini ya. Pak. Ya, ya itu ya emang sangat disayangkan sih karena memang Iya, Pak. salah satunya itu ya pakan yang berbeda itu ya. Itu nanti coba Iya. tolong di ini ya di apa dibuat catatannya ya. Oh iya, Pak. Karena ini kan ini gimana makanya saya juga bingung nih. Karena di Iya, sini Pak. kan pakannya jadi double ya. Karena yang tiren ini ya pasti ya itu impact-nya besar banget ke pH dan Ke air, Pak. lain-lainnya. Iya, Pak. Sangat besar, Pak. Iya, jadi hasil akhirnya nih jadi saya nggak bisa percaya dengan hasil akhir penelitian ini jadi iya kan karena outputnya kan pasti untuk prediksi ke depan kan udah kacau balau kan ya Iya, itu Pak. gimana itu iya kan uh, ya itulah uh, ya saya coba menggali dari kamu ya gitulah paling nanti coba di ini ya Baik, Pak. bahas dengan dosen pembimbing ya Baik, Pak. seperti apa karena ini berentetnya kemana-mana nih sampai hasil akhir kamu nih. Iya, Pak. Oke, makanya itu tadi saya nggak saya minta kamu untuk menunjukkan dari apa namanya skripsinya kamu sendiri karena saya ingin menggali itu. Kemudian ya paling beberapa catatan itu terkait dengan paling itu di bab 4 ya. Itu nanti mungkin Pak Budi bisa tambahin nanti ya. Itu ada berapa peralatan apa yang kamu tampilkan dalam tabel ya. Baik, Itu Pak. kan kamu source-nya itu nanti perlu ditambahin ya. Iya, Pak. Karena kan pasti kan mengambil dari luar kan ya. Nah, itu coba Iya, Pak. ditambahkan. Itu. Dan ada beberapa hal yang lain ya. Itu nanti mungkin Pak Budi bisa apa spesifik lah ngasih. Baik, Pak. Ya itu 14 hari ya. Temuannya itu tadi ya. Berarti Iya, Pak. pakannya yang berbeda. Terus ukurannya tadi udah berarti satu kolam aja ya untuk Iya, Pak. Satu kolam, Pak. Itu jumlahnya pun juga nggak ketahuan ya jumlah. Kan satu kolam itu kan biasanya kan ada batasannya juga kan ya untuk jumlah lelenya, Pak ya? Kalau untuk karena kan kalau semakin banyak lelenya kan berpengaruh ke iya, Pak. Fisiknya juga kan nanti untuk panennya kan mereka kan Iya, Pak. bakal Betul, rugi Pak. juga kan itu kan kamu ada menampilkan nggak di ini nggak ya enggak, Pak, saya nggak tampilkan, Pak. Itu kalau mereka di ukuran berapa coba bisa ini ditampilkan ukuran kolamnya Ukuran kolamnya itu saya catat di kelihatan bukan di situ deh di mana ya saya lupa yang 2 kali berapa meter itu ya. Yang kedalamannya berapa 50 cm ya Iya, Pak. Coba aja fine aja 50 cm Ini, itu Pak. dia ya 3 kali 2 itu berapa ininya apa banyak jumlah banyak lelenya, Pak ya. Itu ada sekitar 50, Pak. 50 iya. Itu perlu ditambahkan ya ya tambahkan juga karena kan ya itu tadi kita tahu kan semua data-datanya itu lebih detail kan Baik, Pak. dengan ukuran kolam sekian dalamannya berapa terus juga tadi pakannya terus jumlah iya, satu kolam itu berapa ya kan ya semakin banyak kan berarti nanti kalau misalkan itu kan berpengaruh ke pertumbuhannya terus jumlah pakannya ya banyak pakannya seperti apa ya itu juga yang saya lihat juga di peralatan kamu tidak memunculkan berapa banyak pakannya per hari itu ya berarti 2 kali itu jumlahnya kadar yang nggak ada itu juga perlu ditambahkan sih karena memang saya lihat di penelitian kamu ini pun juga kamu cuma memunculkan itu di abstrak ya terkait dengan peralatannya ya tapi kamu banyak fokus itu di pH
pH pH air, oksigen sama amonia. Suhu. Iya, Pak. Tapi tidak banyak membahas mengenai banyaknya jumlah pakan yang nanti akan membantu itu semua, ya. Iya, Pak. Nah, itu nggak ada kan ya? Iya, Pak. Nah, saya lihat cuma di abstrak, kalau nggak salah saya, sama di bab 4 itu cuma ada, ya, peralatannya. Tapi kamu tidak banyak membahas apa namanya jumlah pakan hariannya, itu nggak ada. Nah, itu aja, makanya saya gali tadi ternyata 2 kali kan sehari. Iya, Pak. Makanya saya juga ingin tahu tuh, karena nggak mungkin sekali. Kalau Iya, menurut Pak. saya nih, yang pernah saya coba cari tahu, terus juga pas waktu ada penambahan ayam tiren di situ, apakah memang ada satu waktu tetap dikasih pakan peletnya, karena mungkin apa namanya, mungkin ya ada sisa atau apa, kan kita nggak tahu juga kan ya. Betul, Pak. Itu tirennya cuma sekali aja sehari, kalau Iya, Pak. misalkan hari itu nggak ada, atau bisa beberapa hari pakai ayam tiren. Jadi kalau ayam tiren itu karena kan dia satu ini Pak ya, satu ayam besar Pak ya. Jadi satu ayam besar itu digantungkan itu bisa habis sekitar 1-2 hari Pak. Jadi itu kan ya. beda lagi tuh. Iya Pak. Ya, ya itulah catatan yang perlu kamu buat ya. Baik Pak. Karena ini berpengaruh banget nih sama Data hasil Pak ya. kamu. Ya ini karena apalagi udah sedang akhir kan ya. Jadi iya Pak. Ya itulah yang saya ingin tahu sih nanti. Ya apalagi jadi ini pakannya jadi double gini ya. Iya Pak. Ya itu nanti coba lah nanti dibicarakan ya. Baik, mungkin itu aja dari saya, Pak Handi. Terima kasih ya, Egi. Ya, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya Pak dan masukannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Adi Saputra yang sudah memberikan wejangan, tambahan, pertanyaan, kritik dan saran kepada Saudara Egi Hermawan. Saya persilahkan sekarang kepada Bapak Budi Arifitama untuk berkenan memberikan pertanyaan, memberikan saran untuk penelitian dari Saudara Egi Hermawan. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Handi selaku dosen pembimbing ya. Selamat apa nih ya, pagi menjelang siang, Egi. Pagi menjelang siang Pak. Oke, Egi, boleh kamu stop screen kamu karena saya akan men-share ulasan saya ya terhadap skripsi kamu, karena berhubung saya adalah dosen penguji kedua, jadi saya lebih banyak ke sistematika penulisannya kamu ya. Baik Pak. Oke, tunggu. Saya share screen. Udah ini aja lah. Nah. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, jadi Egi, kita langsung saja ya membahas skripsinya kamu. Baik, Pak. Oke, di sini kalau kamu lihat di cover kamu ya, iya, bahwa tolong yang bagian skripsinya kamu ini terlalu ke atas ya. Kamu harus menyesuaikan dengan formatnya kamu. Nah, lihat deh, untuk yang program studinya ini terlalu ke atas. Seharusnya ini masih bisa dikebawahkan lagi, ya. Baik, Pak. Oke. Lalu ini sama ya, yang sheet yang keduanya ya. Sama ya, ini terlalu ke atas, kamu menyanyiakan sekali space di sini gitu ya. Ini kelihatan banget kalau di PDF ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Di sini tidak terlalu ada masalah. Nah, ini masalah nih, Egi. Oh iya, Pak. Kebanyakan nih mahasiswa di kita tuh seperti itu, bahwa masih sering banget saya temukan itu proposal gitu ya. Apakah kamu memang mau mengulang proposal segitu senangnya gitu ya? Gak apa-apa loh ya, kita mah senang-senang aja dosen mah ya. Mau ngulang lagi. Ya, tapi artinya adalah tolong disesuaikan kembali sistematikanya ya. Jadi ibaratnya memang benar, pasti bisa saja silap, tapi
Iya, apa Pak. yang kalian kerjakan atau yang kamu kerjakan itu harus tetap dibaca berulang-ulang kali gitu loh. Nggak usah jangan 1 hari kamu bacanya. Kalau dalam 1 hari pasti nggak ketemu. Tapi kalau kamu Iya, Pak. apa berturut-turut 3-4 hari kamu lakukan itu, pasti bisa aja langsung ketemu deh tipe-tipe. Atau bisa pakai tools-tools yang sudah ada di internet kan sebenarnya. Itu Baik, Pak. ya. Lalu apalagi ya, ada kok beberapa catatan dari saya ini. Eh, Oke, ini tolong diabstrak. Ya, di sini perolehan dari data tersebut akan diprediksikan. Mungkin dilakukan prediksi kali lebih tepatnya ya. Iya, Pak. Diprediksikan untuk kualitas air. Lalu, nah, skripsi ini disajikan. Kamu mau menyajikan makanan atau apa? Iya, Pak. Skripsi dokumen itu disajikan atau disusun? Disusun, Pak. Iya, kalau disajikan kita ke rumah makan Padang kalau gitu, ya. Ya, baik, Pak. Nah, kita makan-makan kalau habis ini berarti. Nah, lihat ini ya di bagian ke bawah nih, lihat masih ada Iya, kata-kata Pak. proposal ya. Jadi tolong nanti kamu revisi hal-hal seperti itu ya, tipe-tipe dan Iya, Pak. lain-lain. Ini saya tidak mau ada seperti ini, tolong kenapa ada lembaran kosong di sini? Ayo. Itu kalau di Word nggak ada, Pak. Cuman begitu saya convert ke PDF itu ada. Nah, cek-cek lagi ya. Berarti ada sesuatu Baik, Pak. settingan yang salah itu ya. Pokoknya apapun Baik, yang Pak. kamu kerjakan, ibaratnya dari Word, mungkin Word udah bagus tampilannya ya, tapi terkadang Iya, Pak. ketika kita convert ke PDF, itu banyak part-part yang hilang. Nah, ini banyak sekali terjadi sama teman-teman kamu juga ya. Seperti Iya, ini Pak. juga gitu ya. Jadi udah over PD gitu kan, langsung kirim aja gitu Iya. kan. PDF udah oke kok, nggak dicek lagi. Ternyata pas sudah nyampe ke kami, pas kita lihat, wah ada banyak nih yang missing gitu loh ya. Baik, Pak. Oh, ya saya nggak ngebahas konten ya karena tadi Pak Ades sudah membahas konten, emang apa emang begitu aturannya. Iya, Tapi Pak. sebenarnya saya boleh juga sih nanya, tapi sementara saya tidak ada yang mau ditanyakan untuk konten kamu ya. Baik, Pak. Saya lebih mengerjakan tugas saya ya selaku penguji kedua saja. Oke, nah ini berikutnya adalah konsistensi ya. Oh iya, Pak. Maksud saya konsistensi gini. Eh, Kalau misalnya kamu memang dari awal dalam kurung nulisnya dalam kurung PH seperti ini, Iya, Pak. tolong di seluruh dokumen kamu lakukan seperti ini. Atau seandainya kalau misalnya PH-nya nggak pakai dalam kurung, semuanya juga kamu tidak pakai dalam kurung. Jadi konsistensi tulisan kamu tuh harus harus apa tetap tetap ada ya. Baik, Pak. Oke, itu lalu apa lagi? Nah, ini yang saya bilang. Ayo, Egi. Bagaimana, Egi? Di halaman 19 ini. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa terkadang mungkin di Word itu terlihatnya sudah oke. Tapi ternyata pas waktu Iya, Pak. di-convert ke PDF, ini masalahnya. Saya tidak bisa membaca apa yang kamu tulis di pengembangan ide. Nah, ya. Dan apakah ini Iya, hanya di Pak. satu halaman ini aja? Enggak. Di seluruhannya. Tuh, ya. Ya. Bisa dilihat ya. Iya, Pak. Oke, ya so lain kali siapa tahu kamu entah nanti harus revisi atau mengulang kah, atau nanti siapa tahu kamu lulus terus mau lanjut studi lagi, ya ini kamu harus perhatikan betul-betul bahwa apa yang kamu harus tulis di sini juga penting. Kenapa? Konten sama sistematika penulisan ketika kamu apa maju ke sidang proposal atau skripsi atau tesis itu sama nilainya 50% untuk konten, 50% untuk sistematika. Desain. Kadang-kadang mahasiswa sangat terlalu fokus di konten sehingga kadang-kadang Betul, Pak. suka kelupaan di sistematika. Padahal penilaiannya ya sama, idem 50%, 50%. Kamu bisa bagus di konten, skrip apa bisa aja sistematika juga berantakan. Nah, ya kan? Iya, Pak. Begitu kebalikannya, bisa sistematikanya bagus, kontennya hancur ya sama aja kayak gitu. So 50-50. So perhatikan dengan baik-baik ya. Baik, Pak. Oke, ini udah oke. Oke, nah ini masih ada banyak ya nih. Persamaan 3.4. Tolong ini kan ya. Nggak boleh terpisah kayak gini ya. Oh iya, baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Persamaan 3.0 makanya why gitu kan. Kenapa misah gitu. Iya, Pak. Lalu apa lagi ya?
Kalau nggak salah kamu ada satu. Nah, ini tipe-tipe ya. Iya, Pak. Grafi Tipe, Pak. tipe itu sering banget. Oke. Ini justify ya. Ayo. Iya, Pak. Oke. Ini persamaan rumus dalam kurung 3.5. Nggak usah. Langsung aja persamaan rumus 3.5. Ayo. Persamaan 3.5. Ya udah. Ya. Iya, Pak. Langsung ditunjuk. Nih, di sini kamu udah bener nih. Pada model persamaan 3.6. Ayo. Kenapa yang di sini Iya, Pak. pakai persamaan rumus ya? Nah, konsistensi lagi. Oke, lanjut. Apalagi ya? Oh, ini ya, ini tolong ya. Setiap tabel kamu, ya, kamu harus menyesuaikan rata tengahnya. Oh, iya, Ini Pak. Baik, tabelnya Pak. udah rata tengah. Ini nama tabelnya caption udah rata tengah, tapi ininya kurang ke tengah nih. Ayo, ya. Tabelnya, Pak, ya? Sama ini pengujian. Baik, Pak. Pengujian ini apakah ini tabel atau gambar atau apakah ini? Itu tabel, Pak. Nah, apakah ada captionnya? Tidak ada, Pak. Nah, harusnya ada ya. Nah, itu nanti kamu Iya, Pak. tambahkan ya. Baik, Pak. Oke, ini sudah ya. Ini udah oke, no problem. Ini udah sesuai dengan sistematikanya. Ini bagus ya, maksudnya yang kamu jelaskan di sini adalah rangkaian yang kamu pakai dulu, gitu ya. Yang kamu jelaskan apa Iya, Pak. yang kamu pakai. Alat memang seperti ini, memang harusnya ya. Baru nanti kamu melakukan analisisnya, gitu. Itu udah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Oke. Baik, Pak. Ini kode sumber udah oke. Library tipe ya, harusnya garis miring ya. Iya, Pak. Kok garis miring ya, miring lah ya, italic. Oke. Nih masih italic ini tolong nih konsistensi ya, konsistensi lagi. Apakah kamu mau pakai source code? Apakah kamu mau pakai kode sumber? Iya, Pak. Kode sumber, Ya, Pak. Lagi banyak kode sumber. kalau mau pakai kode sumber semuanya kode sumber ya. Jangan satu pakai kode Baik, sumber, Pak. satu pakai source code gitu ya. Kalau kamu mau pakai source code nggak apa-apa, tapi semuanya source code gitu ya. Baik, Pak. Nah, ini PH juga yang tadi saya ini tolong dicek lagi ya ini ya. Tuh, PH-nya mau dalam kurung atau enggak, itu harus konsistensinya harus jelas. Baik, Pak. Bandwidth masih Iya, Pak. ini sama source code ya. Dan yang kayaknya yang menjadi catatan yang paling yang dari saya itu paling besar tuh di paling bawah deh nanti kayaknya, kalau nggak salah ya. Nah, ini masih Iya, Pak. oke. Ya, ini tipe-tipe ya, saya lewatin kalau tipe-tipe, tapi saya tandakan supaya kamu bisa tahu, bisa lihat. Iya, Pak. Memang nggak Makasih, semuanya, Pak. nggak semuanya saya tandain karena banyak sama. Kedua, artinya dari beberapa sampel yang saya ambil berarti kan masih banyak yang salah kan? Ya, nanti kamu temukan ya. Iya, Pak. Oke. Apa ini? Oh ya, ini konsistensi lagi ya. Kode sumber 4.6, akses data API suhu. Ya. Iya, Pak. Harusnya huruf besar ya. Oh, iya, Pak. Ya dong, ya kan? Itu kan caption. Ya, ini kayak gini tuh, konsistensi. Ya, konsistensi. Harusnya begini yang Oh, benar. iya, Pak. Oh. Nah, yang berikutnya ini tolong ya, dari sisi gambar udah oke sebenarnya nggak Iya, apa-apa gitu ya. Cuman masalahnya Iya. satu, ini kepotong. Ayo. Oh, iya, di bagian bawah, Pak. Potong. Artinya begini, kalau misalnya kamu tidak mau menyertakan semua, nggak apa-apa. Ini misalnya, tapi Iya, Pak. potongnya yang halus ya. Jadi rata, Pak, ya? Iya, motongnya yang halus. Atau enggak nih kamu lebihin dikit. Ini kan kepotong, jadi nggak enak dipandang lah gitu ibaratnya. Ya, soalnya ini kan Baik, jatuhnya dokumen skripsi ya, bukan dokumen Iya, tugas yang biasa mahasiswa kumpulkan. Jadi tetap harus ada estetikanya ya. Ya, saya berbicara Baik, Pak. di sebagai penguji kedua soalnya ya. Ini sama konsistensi ya. Oh, banyak ya. Ini banyak yang nggak Iya, saya Pak. tandain karena saya pengen kamu nemuin sendiri gitu loh ya. Nih, Baik, ini Pak. juga nih. Oh, kok bisa jauh banget? Ya enggak? Ya atau enggak? Iya, Pak. Iya. Ya, oke, sama idem. Apa lagi ya? Ini apa ini? Oke, Euclidean tulisannya kayak gimana? Iya, Pak. Euclidean. Nah, Tipe, Pak. oke ya, harusnya U ya. Oke. Iya, Pak. Ini sama tabel berapakah ini? Iya, Pak. Ayo ya kan, masih banyak ya kesalahannya. Nah, Iya, Pak. ini yang saya komentarin ke kamu untuk yang kesimpulan.
tolong kesimpulan ini ya, ini namanya bukan Iya, Pak. kesimpulan. Ini namanya kamu satu subbab sendiri. Yang namanya kesimpulan harusnya apa rumusan. Ngerti nggak rumusan? Oh iya, Pak. Ringkasan jatuhnya. Ini panjang banget. Jadi sebaiknya untuk kesimpulan yang 1 dan 2 ini itu tolong diringkas lagi. Langsung saja hasilnya apa. Gitu ya. Baik, Pak. Nah, jadi nggak usah bla 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 enggak. Maksudnya iya pakai itu tapi langsung straight to the point apa hasilnya. Menghasilkan apa peningkatan kah? Apa memberikan rekomendasi kah atau apa gitu kan ya. Udah gitu aja. Baik, Jadi Pak. langsung straight to the point apa memang hasilnya. Itu namanya kesimpulan dari penelitian kamu. Kalau ini kamu membahas hasil dari penelitian kamu di mana ini harusnya hasil yang ini ada di bab 4 di paling bawah harusnya ya atau di bagian-bagian tertentu deh ya. Itu boleh tuh Iya, Pak. panjang. Itu khususnya di bab 4. Tapi di bab 5 di kesimpulan itu artinya cuma 1 paragraf. Maksudnya mau tiga item kayak 2 atau 3 item gini boleh tapi cukup 1 paragraf aja gitu yang terdiri dari 2 sampai 3 kalimat anak kalimat udah cukup gitu loh. Ini kan panjang Iya, banget Pak. ya. Jadi ibaratnya saya sebagai pembaca juga ini kesimpulannya apa sih? Kok panjang banget sih? Hasilnya apa gitu kan. Jadi nggak paham kita ya gitu. Malah kita malah Baik, jadi Pak. yang baca jadi nggak paham gitu apaan nilainya. Padahal kan yang dibahas kan cuman beberapa aja kan ini kan. Artinya bahwa IoT menghasilkan data berasal dari masing-masing ya kan. Udah. Ngapain kamu ngejelasin semuanya gitu kan. Terus apa kalau yang ini sistem apa tingkat keasaman apa sih ini kalau ini di mana kandungan anomalinya. Kalau ini apa nih? Itu hasilnya, Pak. Hasil tindakannya, Pak. Di Nah, iya. data-data yang saya kumpulkan. Hasil Rumusannya, Pak. iya, ini bukan rumus kan ini pembahasan kan hasilnya. Iya, Pak. Pembahasan Ya. hasil, Pak. Iya, artinya jangan di kesimpulan kalau pembahasan hasil ya. Artinya di kesimpulan itu ya Baik, Pak. memang ada hasilnya. Dari hasilannya itu kamu rumuskan apa? Bahwa misalnya katakan dari tindakan yang kamu ambil di sini untuk yang lele ini bahwa hasilnya adalah sekian-sekian di mana ada terjadi peningkatan dari ini. Dah, gitu aja. Jadi nggak harus semuanya. Jadi lebih ringkas, Pak ya? Oh ya, diringkas dong. Ya, karena itu namanya kesimpulan. Kalau misalnya nggak diringkas berarti itu Baik, pembahasan, ya nggak? Iya, Pak. Iya, oke. Sama yang saran juga. Saran tapi Ya, Pak. masih oke lah, nggak apa-apa deh. Ya. Ini saran kamu cuma 1? Iya, Pak. Beneran? Iya, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Nggak ada lagi tambahannya apa yang menjadi kekurangan kamu dari penelitian kamu gitu, yang dimana dari kekurangan penelitian kamu dari hasilnya ya, itu bisa dikembangin sama orang lain iya, gitu. Ada lagi nggak? Ada, Pak. Ada di Nah, makannya, udah. Pak. Nah, udah sebutkan. Iya, Pak. Ya, sebutkan. Itu Baik, bisa Pak. menjadi saran untuk orang lain yang mungkin mau meneliti hal yang mungkin sama dengan kamu, dia bisa dapat Iya, Pak. apa informasi bahwa oke, berarti yang udah dilakukan di penelitian ini adalah ini sama ini hasilnya. Tapi yang belum dilakukan oleh kamu si Egi adalah ini dan ini. Nah, ini bisa menjadi sumber tambahan pengetahuan buat mereka yang mau ngembangin penelitian kamu untuk keterbaharuannya gitu. Ya. Baik, Pak. Itu ya. Terus kalau untuk ini kayaknya di bawah nggak terlalu ada ini deh kalau saya ya. Lampiran ada lagi nggak ya? Saya cek dulu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya saya suka ya ini ya. Maksudnya ada. Ini ya tolong ya lampiran cuma ditengahin lagi aja ya. Masalahnya posisi-posisi Iya, Pak. Baik, yang Pak. gini ya. Tapi ya saya senang ya Iya, ini ya. Ada gambar ininya. Ya, ada penelitian kamu ini bagus ya. Saya suka. Oke, ya. Sudah ya, Egi. Kayaknya dari saya cukup itu saja. Saya lebih banyak komentarin sama ngasih tahu kamu bagian mana part-part kamu yang sistematikanya kurang pas dan harus diperbaiki. Harus, karena itu akan juga apa yang kamu sajikan di sini ya artinya itu yang saya nilai, gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah kalau gitu terima kasih. Dari saya cukupkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Handi. Makasih, Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama yang telah memberikan arahan, komentar, dan masukan pada penelitian dari Saudara Egi Hermawan. Baik, Saudara Egi Hermawan, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya persilakan saudara dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu.
Kami, Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak Andi. Baik, Saudara Eki Hermawan, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka acara keputusan hasil rapat dapat ditunda seperti itu. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Ya, baik. Sebelum dibacakan keputusan, akan dibacakan pernyataan yang Anda harus jawab dengan bersedia atau tidak bersedia. Baik, Pak. Yang pertama, apakah Saudara Eki Hermawan, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang, seperti revisi dari penguji, hingga seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Bersedia. Baik, yang kedua, apakah Saudara Eki Hermawan jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konvers internasional? Bersedia, Pak. Bersedia. Yang ketiga, apakah Saudara Eki Hermawan jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Bersedia. Yang keempat, apakah Saudara Eki Hermawan jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia, Pak. Baik, yang kelima, apakah Saudara Eki Hermawan jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Oke. Yang terakhir, apakah Saudara Eki Hermawan jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi Saudara penelitian? Bersedia, Pak. Bersedia. Baik, itu saja PR-nya. Terima kasih atas jawaban Saudara Eki Hermawan. Ini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan saya bacakan. Baik, Pak. Saudara Eki Hermawan, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Internet of Things untuk Analisis Kualitas Air dan Pemberian Pakan Lele dengan metode linear regression dan algoritma K-nearest network dinyatakan lulus dengan revisi. Dengan hasil (80) atau nilai mutu A-. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom terhitung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang nanti akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing utama Bapak Yadara Puloh yang berhalangan hadir.
Bapak-bapak Dewan Penguji, dan Saudara Egy Hermawan. Sidang saya tutup. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih.